Rumah udah bertahun-tahun tak juga siap-siap. Itu kata-kata yang sering kami dengar. Mereka kan nggak ngerti keuangan kita. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Pagi ini kita mau jawab pertanyaan dari Eni ya. Bun, kalau kita di tahap berjuang, apa betul kita harus menghemat dan menahan keinginan selera kita? Atau jalani aja karena semua ada waktunya? Kalau saya, semua ada waktunya. Tapi beda orang, beda cara pikirnya ya. Dulu waktu anak saya masih kecil-kecil, ada ponakan saya udah kerja, dia dulu tinggal di sini, kemudian dia udah bekerja, dia selalu jalan-jalan. Sebentar udah sampai ke Bali, sebentar udah sampai ke Padang, sebentar sampai ke Tanjung Pinang. Dia ngajak saya, "Iyalah kita jalan-jalan, apa udah capek, udah kerja apa, yuklah bawalah badan tuh jalan-jalan." Saya iakan pertama, kemudian saya hitung-hitung. Ongkos sekian, apa sekian, makan sekian, habis sekian. Wow, kalau saya belikan ke semen ini udah dapat berapa? Saya belikan ke kerikil udah dapat berapa? Akhirnya nggak jadi. Seperti itu cara pikir saya. Waktu anak saya masih kecil, saya utamakan untuk tempat tinggal. Saya ansur-ansur bikin rumah ini bertahun-tahun baru selesai. Sekarang pun belum selesai. Tapi kita nggak terlalu open, orang bilang, "Ji, rumahnya nggak siap-siap." Nggak apa-apa. Yang merasa itu kita, yang merasa keuangan kita. Rumah udah bertahun-tahun tak juga siap-siap. Itu kata-kata yang sering kami dengar. Mereka kan nggak ngerti keuangan kita, apa kebutuhan kita, mereka kan nggak ngerti. Rumah ini bertahun-tahun sampai sekarang belum selesai. Kemudian anak-anak saya udah beranjak besar, udah dewasa, saya butuh keuangan untuk pendidikan mereka. Saya stop rumah ini. Berapa tahun saya stop rumah ini? Nggak ada sedikit pun yang kita perbaiki, yang kita lanjutkan, nggak ada. Saya fokus menyekolahkan anak. Waktu anak saya bertiga di Jakarta, itu saya harus mengeluarkan 10 juta satu bulan. Sementara handphone saya itu cuma untuk nelpon aja, nggak yang canggih-canggih amat, nggak yang biasa-biasa aja. Saya dapat handphone itu yang agak bagus setelah anak saya udah bekerja dan saya dapat hadiah ulang tahun saya, itu dari anak saya. Yang saya beli nggak ada. Sebenarnya kalau saya mau beli gampang aja sebenarnya. Kalau mamanya saya mau beli handphone itu bisa. Tapi saya berpikir, saya beli handphone 10 juta, udah bisa biaya hidup anak saya 1 bulan di Jakarta. Kalau kita untuk mengirim itu ya baru rasanya kirim, tanggal udah sampai lagi. Tanggal itu cepat berputar, sampai lagi tanggal. Jadi satu bulan saya harus cari 10 juta. 10 juta satu bulan. Kalau saya beli handphone sebenarnya kan udah cantik. Tapi saya tidak mementingkan diri saya. Saya utamakan untuk anak saya. Saya nggak ada, itu mau pergi jalan-jalan, mau pergi apa, itu nggak ada. Nggak pernah saya jalan-jalan waktu anak saya masih membutuhkan uang sekolah. Tapi akan indah pada akhirnya. Setelah anak saya bekerja, jangankan handphone, mobil juga dibelikan buat saya. Kalau harta kita kasih belum tahu tahan berapa bulan dia bertahan uang dengan yang kita kasih. Tapi kalau pendidikan bisa untuk anak cucunya nanti. Jadi saya pikirnya seperti itu. Jadi saya sampai saya nggak mengenyampingkan kebutuhan saya untuk pendidikan anak-anak. Alhamdulillah. Sekarang udah bekerja, bahkan mobil saya dibeli, itu mobil Expander yang hilang itu dibeli anak saya, yang berdua itu dia patungan, dua beradik itu beli mobil saya. Padahal saya ada mobil, tapi dia melihat basic saya itu, saya suka road trip, suka apa, dibelinya saya mobil. Seperti itu, jadi cara pikir kita itu beda-beda ya. Kalau saya memang nanti akan indah pada waktunya. Apa yang penting, ada yang penting, ada lagi yang lebih penting. Jadi yang lebih penting yang saya ambil. Ya, seperti sekarang, tinggal satu lagi yang masih tanggung jawab saya, kemudian Mesya. Cuma itu yang saya pikirkan. Kalau saya lebih mementingkan yang lain dulu daripada untuk happy diri kita. Nanti akan indah pada waktunya. Bye.